البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله بارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan dari kitab Risalah Ushul Sunnah lil Imam Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Pembahasan berikutnya adalah al-imanu bi'adzabil qabr. Termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman dengan azab kuburan. Bahwasanya di dalam kuburan setelah semuanya dimakamkan, dikebumikan, di saat tersebut barakallahu fiik ada yang mendapatkan azab, ada pula yang mendapatkan nikmat. Dan itu harus kita imani, harus kita yakini, karena alamnya sudah berbeda. Adapun pendapat sebagian orang yang mengatakan si mayit apabila sudah dimakamkan, dikebumikan, maka tidak diazab, tidak pula dikasih nikmat. Buktinya kalau kita bongkar masih utuh mayatnya. Kalau kita bongkar, kita ambil mayatnya masih utuh. Mana katanya diazab? Mana katanya dikasih nikmat? Kita katakan alamnya berbeda. Alamnya berbeda. Memang kelihatan zahirnya kuburan tersebut memang area makam tersebut di dunia, tapi alamnya di dalam itu berbeda. Sehingga jangan pernah disamakan dengan alam dunia. Dan sangat disayangkan orang-orang awam yang jauh dari ilmu, yang mereka kadang ziarah kubur, membawa bunga, membawa air, mereka taburkan bunga dengan alasan biar ringan azabnya kalau diazab. Mereka tuangkan air biar dingin si mayat yang dalam kuburan. Itu semuanya adalah omong kosong barakallahu fiik. Kenapa? Karena alamnya beda. Sehingga karena alamnya berbeda, otomatis barakallahu fiik, walaupun dia menaburkan bunga satu truk pun, paham ya? Atau menyiram air satu tangki pun, itu enggak ada asar sama sekali, enggak ada pengaruhnya. Paham ya? Enggak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, justru yang berpengaruh dan juga bisa sampai kepada mayit tersebut diantaranya adalah doa. Didoakan agar mayit tersebut mendapatkan keringanan azab kalau seandainya azab, atau didoakan agar mendapatkan ampunan, didoakan agar bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Naam. Karena yang namanya kuburan barakallahu fiik itu benar adanya, alam kubur itu benar adanya. Jangan sampai kita menggunakan logika menganggap bahwasanya alam barzakh itu sama dengan alam dunia. Sehingga mereka bongkar makam, mereka bongkar kuburan, dilihat mayat masih utuh, ya kan? Dilihat mayatnya enggak berubah sama sekali, berarti menunjukkan enggak ada azab, enggak ada nikmat. Itu adalah apa? Gagal faham. Karena mereka menyamakan kehidupan akhirat, yaitu kehidupan barzakh sama dengan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di hadapan mereka masih ada alam barzakh, yaitu alam kuburan. Sampai hari mereka semua dibangkitkan kembali. Dibangkitkan dari kuburan, dikumpulkan jadi satu, lelaki dan wanita. Tidak pandang bulu di situ barakallahu fiik. Tidak memakai sehelai pakaian pun, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan sendiri-sendiri. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ar-rijal wan nisa jami'an ya Rasulullah?" Apakah laki-laki dan perempuan dari satu di situ, telanjang semuanya, saling melihat sebagiannya terhadap sebagian lainnya? Apa kata Rasulullah SAW? "Ya Aisyah, innal amra
asyad min an yanzura ba'duhum ila awrati ba'd. Wahai Aisyah, perkaranya lebih dahsyat, perkaranya lebih ngeri daripada sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya. Enggak sempat di situ sudah. Enggak sempat, keadaan genting sekali. Berdiri di padang mahsyar, dikumpulkan dari satu lelaki dan wanita. Tidak pandang bulu, mulai dari rakyat sipil hingga pejabat negara ada di situ. Paham ya? Enggak ada yang pejabat sendirikan, rakyat sipil sendirikan, enggak ada. Yang miskin sendirikan, yang kaya disendirikan, enggak ada. Semua jadi satu di situ. Nah, sehingga tidak sempat untuk menoleh kanan atau kiri. Masing-masing berharap semoga diselamatkan seperti itu. Nah, di hari tersebut matahari didekatkan secara 1 mil, bayangkan 1 mil kurang lebih 1,5 kilo kan. Sekarang kalau antum saksikan dan merasakan bagaimana musim kemarau, panasnya luar biasa, itu pun jaraknya jauh sekali. Ini 1 mil, bayangkan. Nah, hingga mereka ada yang keringatnya itu menenggelamkan hamba tersebut, atau sampai bertengkoknya, sampai kepada kedua mata kakinya. Intinya semua yang bisa menyelamatkan adalah amalan saleh di situ. Coba bayangkan, dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, sendiri-sendiri, tanpa berkhitan. Nah, itulah yang namanya barakallahu fiik di padang mahsyar kelak setelah dibangkitkan dari makam, dari kuburan tersebut, mereka dikumpulkan jadi satu. Apa kata Imam Ahmad di sini? Wa anna hadhil ummah tuftan fi quburiha, dan bahwasanya umat ini akan difitnah, diuji di dalam kuburannya. Jadi kalau antum mendengar lafaz fitnatul qabr, fitnah kuburan, itu masih ujian. Ujian, cobaan dengan 3 pertanyaan. Itu maksudnya. 3 pertanyaan yang diajukan oleh pihak siapa? Malaikat munkar dan nakir. Man rabbuka? Man nabiyyuka? Madinuk? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Itu namanya as-su'al. Pertanyaan itu dikenal dengan fitnatul qabr. Mafhum? Fitnah kuburan. Nah, adapun orang mukmin, orang yang kokoh imannya di dunia, Allah telah berikan kekokohan pula di akhirat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya bil akhirah. Orang-orang yang beriman, Allah telah kokohkan dengan ucapan yang kokoh di dunia dan juga di akhiratnya. Ketika ditanya man rabbuka, man nabiyyuka, madinuk, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, dia menjawab dengan mudah dengan izin Allah Taala. Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Nabiyuna Muhammad, nabi kami adalah Muhammad. Dinuna al-Islam, agama kami adalah Islam. Karena bisa menjawab barakallahu fiik, diberi kenikmatan dalam kuburan tersebut, dibentangkan kasur dari surga, kemudian diluaskan kuburannya sejauh mata memandang, kemudian tampakkan di hadapan surga. Karena si mayit betapa senangnya dan pengen segera menikmati surga, si mayit mengatakan, ya Rabb aqim sa'ah, wahai Rabbku, segerakan tegak hari kiamat, karena ingin segera menikmati surga. Begitu pula sebaliknya, orang munafik, orang kafir, orang musyrik yang mereka enggak kokoh di dunianya, tidak memiliki prinsip yang kokoh, hanya taklid, pelin-pelan dalam bermanhaj, pelin-pelan dalam berakidah, enggak punya kekokohan di dunia, wal'iyadzubillah, taklid masih terbawa sampai dalam kuburan. Ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, dia cuma mengucapkan la adri, sami'un nasa yaquluna syai'an faqultu. Lihat itu, aku enggak tahu, aku cuma mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku katakan juga. Taklid ya. Di taklid itu berbahaya sekali barakallahu fiik. Kalau dia di dunia enggak punya prinsip yang kokoh, hanya mengekor, mengikuti hawa nafsu, mengekor para tokoh, mengikuti pembesarnya, mengikuti nenek moyangnya, enggak punya prinsip yang kokoh, tidak mengambil agama dari Al-Qur'an dan Sunnah. Lihat ini. Ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, dia cuma mengucapkan la adri, aku enggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku pun katakan. Lihat itu. Itu pengaruh daripada taklid wal'iyadzubillah. Makanya ketika dunia ini jangan pernah bertaklid, jangan pernah kita mengekor terhadap para tokoh tertentu, jangan pernah kita mengekor terhadap hawa nafsu, jangan pernah kita menjadikan sosok tertentu dari kalangan manusia sebagai apa? Sebagai tolak ukur. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ilmu ini bukan taklid. Ilmu adalah mengenal petunjuk beserta dalilnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Nuniyah, kata beliau, al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi, madzaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu itu mengenal petunjuk beserta dalilnya. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi.
Ilmu itu mengenal petunjuk beserta dalilnya. Madzaka wa taqlidu yastamiyani, tidaklah sama antara taklid dengan ilmu, itu enggak sama. Karena kalau taklid mengikuti seorang yang dia punya hujjah tanpa hujjah. Paham ya? Nah, adapun ilmu barakallahu fiik itu mengikuti suatu ajaran atau suatu keyakinan diiringi dengan ilmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya taklid menurut Al-Imam Al-Mariti rahimahullah itu termasuk definisi yang paling bagus itu barakallahu fiik. Definisi taklid adalah kata beliau, takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Disebutkan ada pantun waraqat. Ada kitab usul fikih namanya Naqlul Waraqat. Nah, barakallahu fiik, disyarah juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Taklid, disebutkan oleh Imam Al-Amriti rahimahullah, bagus sekali definisinya. Takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Taklid menurut kami adalah qabulu qaulil qaili, menerima ucapan orang yang berkata min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili, tanpa menyebutkan hujjah atau dalil bagi orang yang bertanya. Paham ya? Jadi dia cuma bermodalkan fatwa saja. Boleh enggak seperti ini? Boleh. Dalilnya mana? Enggak ada dalilnya. Enggak perlu pakai dalil katanya. Enggak usah banyak nanya katanya. Itu semuanya dikondisikan barakallahu fiik. Taklid itu madmumun haram, tercela dan juga diharamkan. Dan akibatnya barakallahu fiik itu nanti sampai di alam kubur. Gitu. Akibatnya sampai di alam kubur, ketika ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, dia apa barakallahu fiik justru malah apa? Bertaklid di situ. Nah, seraya mengatakan la adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Aku tidak tahu. Ditanya siapa Rabbmu, dia bilang aku tidak tahu. Aku mendengar seseorang mengatakan sesuatu, aku ikuti. Lihat, taklid, terbawa dalam kuburan. Terus bagaimana, apa yang didapatkan? Apa yang akan dia rasakan dalam kuburan tersebut ketika tidak bisa menjawab? Wal'iyadzubillah. Nah, yang dia akan rasakan itu adalah apa? Dibentangkan kasur dari neraka, wal'iyadzubillah. Disempitkan kuburannya hingga tulang rusuknya bersilang. Disempitkan kuburannya hingga tulang rusuknya bersilang. Ditampakkan di hadapan neraka, karena begitu ngerinya neraka, si mayat ketakutan mengatakan, ya Rabb la tuqim sa'ah, wahai Rabbku, jangan tegak hari kiamat. Bayangkan, ngeri sekali barakallahu fiik. Dalam riwayat yang lain, si mayat yang tidak bisa menjawab tadi dipukul dengan palu terbuat dari besi. Pukulan tersebut barakallahu fiik membuat si mayat teriak dengan suatu teriakan yang sangat mengerikan, teriakan yang histeris. Kemudian barakallahu fiik, dengan teriakan tersebut semua makhluk mendengar kecuali dua, jin dan manusia. Semua dengar, ngeri barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahihah bahwasanya kadang-kala Rasulullah SAW ditampakkan, diperdengarkan tentang apa? Beberapa orang yang diadab dalam kuburan. Kisahnya sahihah, hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Suatu ketika beliau keluar dan berjalan melewati area makam. Di saat itu beliau mendengar di kuburan tersebut ada dua orang sedang diadab. Ada dua orang yang sedang diadab. Yu'adzaban, diadab dua-duanya. Wa ma yu'adzabani illa fi kabirin. Dan kedua-duanya tidaklah diadab melainkan karena perkara yang besar. Yang satunya kana fid dunya yamshi bin namimah. Yang satunya di dunia dulu suka mengadu domba, suka namimah, namam. Kemudian yang kedua, wa kana la yasatir min dawlih. Yang satunya ketika di dunia dia tidak membersihkan. Setelah dia buang air kecil atau yang semisalnya, dia tidak membersihkan kemaluannya, tidak mencuci kemaluannya. Itu ternyata apa? Mendapatkan adab di dalam kuburan. Akhirnya beliau ketika melihat ada seperti itu, beliau mengambil pelepah kurma, dibelah jadi dua. Ditancapkan di masing-masing kuburan, seraya beliau mengatakan, barakallahu fiik, la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Semoga kedua-duanya diperingan adabnya selama pelepah kurma tersebut belum kering. Menunjukkan bahwasanya ini khusus ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh dikiaskan. Berarti kalau zaman kita boleh enggak dengan bunga katanya? Kita ambil bunga ditancapkan, beda. Kita siapa? Kalau kita kan enggak diperlihatkan, enggak ditampakkan kalau ada yang diadab. Kalau Rasulullah jelas, beliau diperlihatkan, ditampakkan, maksud diperdengarkan.
ya keadaan si mayat dalam kuburan yang sedang diazab. Kalau kita kan enggak, lewat aja. Makanya kalau kita ziarah kubur, ziarah makam, cukup kita mendoakan dengan doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita semuanya. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu doanya. Jadi atau mau masuk ke area makam, ziarah kubur, jangan lupa doanya tadi. Ucapan salam kepada penduduk kuburan. Assalamualaikum ahlat diyar. Keselamatan untuk kalian penduduk negeri ini, penduduk negeri kuburan. Paham ya? Minal mu'minin wal muslimin. Orang kafir enggak dapat. Dari kalangan mayit-mayit yang beriman dan yang beragama Islam. Kemudian mengatakan apa? Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Dan sesungguhnya kami semuanya akan menyusul kalian. Menyusul enggak kita? Akan menyusul. Manusia mana ada yang kekal abadi? Ya, semuanya pasti akan menyusul. Kemudian akan mendoakan, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami minta kepada Allah Ta'ala keselamatan untuk kami dan untuk kalian semuanya. Itu doa ketika ziarah kubur. Nggak usah neko-neko, nggak usah macam-macam, nggak usah bawa air, bawa bunga, bawa syai'. Paham ya? Tangan kosong pun nggak masalah. Paham ya? Tapi zaman sekarang bawa bunga kan? Bawa bunga 7 warna misalkan, ya kan? Ditaburkan di kuburan. Kemudian komat kami nggak tahu baca apa gitu ya. Minta pesugihan, minta kekayaan, jangan. Syirik. Nah, barakallahu fiik. Nah, maton dituang air itu biar dingin katanya. Alamnya beda, Mas. Alamnya beda situ. Memang kuburannya di dunia, tapi alamnya alam barzakh itu awal manazil akhirah. Awal tahapan-tahapan kehidupan akhirat. Jangan disamakan. Nah, jangan sampai kita gunakan logika lagi untuk menolak apa? Dalil. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa sallallahu barakallahu fiikum. Jadi keadaan di dalam kuburan tersebut imma diadab, imma dikasih nikmat. Yang bisa menjawab kenikmatan menantinya. Yang tidak bisa menjawab azab yang akan menghampirinya waliyadzubillah. Yang nemani siapa yang nemani? Bapaknya nemani? Tidak. Keluarganya? Tidak juga. Hartanya bagaimana? Ditinggal semuanya. Yang menemani, yang menyertai hanya amalannya. Kalau amalan soleh, kenikmatan yang akan dapatkan. Kalau amalan yang jelek, keburukan yang akan dapatkan. Makanya ketika seorang mayit dikuburkan, dimakamkan, itu semuanya kembali ke dunia kecuali satu, itu amalannya. Datang dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Na'am idza mata al-insan atau yatba'ul mayyit salasah." Yatba'ul mayyit salasah. Yang mengikuti mayit 3 perkara. 3 perkara ini enggak ikut semuanya. Yarji'u isnan wa yabqa wahid. Yang 2 kembali ke dunia lagi, yang 1 menyertai si mayit. Nah, ini penting sekali nih. Jangan sampai salah paham ya. Kadang orang mengumpulkan harta sebanyak mungkin, rumahnya mewah, punya istana, bintang 7, pusing kepalanya kan, bintang 7, Allah Ustaz. Kemudian punya mobil mewah, punya motor mewah, lupa dia dengan alam kubur nanti, paham ya? Nah, melihat ketika orang sudah meninggal dunia, yang yatsba mengikuti 3. Tapi 3 itu yang pulang ke dunia yarji isnan, yang pulang ke dunia 2. Yarji'u ahluhu wa maluh. Hartanya ditinggal, keluarganya pun pulang lagi. Wa yabqa amaluhu. Dan amalannya yang menyertai si mayit tersebut. Harta dia tinggal, rumah mewah dia tinggal, paham ya? Kemudian mobil, motor dia tinggal semuanya. Keluarganya pun pulang, dia sendirian di dalam kuburan tersebut. Paham ya? Hanya memakai beberapa helai kain kafan saja di situ. Dengan ukuran yang sangat sempit itu kan makam itu kan, kuburan itu barakallahu fiik. Kemudian yang menemani hanya amalan. Kalau saleh amalannya, baik amalannya, insyaallah dia akan mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau amalan buruk yang dia dapatkan atau yang dia lakukan di dunia, waliyadzubillah, akan menghampirinya adalah azab, waliyadzubillah. Naam. Allahumma sallim. Ikhwani fid din, a'azzani wa sallallahu barakallahu fiikum. Sama-sama Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan, "I'lam anna madhhab ahli sunnati isbatu adzabil qabr." Ketahuilah bahwasanya termasuk keyakinan ahli sunnati wal jamaah menetapkan adanya azab kuburan. Wa qad tadaharat alaihi dalailu kitab as-sunnah khilafan lil mu'tazilah, lihat ini. Dan sungguh telah menunjukkan atasnya dalil-dalil dan Al-Qur'an was sunnah dalam keadaan berseberangan, berselisih dengan orang-orang Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah enggak meyakini. Nah, ada juga beberapa kelompok sesat yang mereka meyakini kalau orang udah mati ya udah katanya.
akan dibangkitkan lagi. Kalau orang udah mati, dimakamkan, dikebumikan, hukum asalnya semua akan dimakan ke tanah, kecuali tulang ekor. Kecuali tulang ekor. Sebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa azbat dzanab. Semua bani Adam akan dimakan ke tanah kecuali tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu akan dibangkitkan kembali dan akan disusun kembali. Makanya ada kelompok yang mereka terkadang ketakutan, akhirnya setelah mati dibakar mayatnya. Setelah jadi abu ditaburkan ke lautan biar Allah Taala hilang jejak katanya. Salah alamat dia. Gagal paham dia. Alamnya beda. Paham ya? Walaupun dia bakar kemudian dia hanguskan, dijadikan abu, ditaburkan lautan, bagi Allah Taala kalau teman membangkitkan kembali, menyusun kembali itu sangat mudah. Karena Allah Taala janji. Allah Taala sudah janji dalam Al-Qur'an Karim, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan, nanti kami akan mengulangi kembali penciptaan tersebut. Paham ya? Dan kamilah yang akan melakukannya. Janji Allah Taala tidak pernah menyelisih. Paham ya? Nah, jadi walaupun dibakar kemudian jadi arang, jadi abu, ditabur ke lautan, bagi Allah Taala sangat mudah untuk membangkitkan kembali. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah Taala itu sangat mudah untuk mewujudkan kembali. Membikin sesuatu yang enggak ada aja mampu, yang apalagi teman mengulangi gitu loh. Iya enggak? Secara logika main, secara logika ya. Mewujudkan sesuatu yang enggak ada aja mampu dan mudah, apalagi kalau cuma mengulangi. Bagi Allah Taala semuanya mudah, enggak ada yang sulit. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya kata beliau, qala Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa tus'al 'anil iman wal Islam, dan akan ditanya tentang iman dan Islam. Jadi pertanyaan dalam kuburan hanya 3 itu. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Jadi kalau di dunia dia ngejar jabatan, ngejar gelar, ingin menjadi doktor, profesor, LC, MSc yang dia kejar, ternyata itu semuanya di dalam kuburan enggak ada nilainya. Waliyadzubillah. Enggak ada pertanyaan antum profesinya apa, gelar antum terakhir belajar apa, pernah sekolah enggak ditanya itu juga. Pertanyaan nahwu aja enggak ada di situ. Ja'a Zaidun i'rabnya apa? Enggak ada. Ya enggak ada, enggak kira-kira. Nah, ijlis i'rabnya apa? Enggak ada. Pertanyaan 3-nya aja. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Yang bisa menjawab hanya orang yang beriman, yang kokoh imannya saja. Adapun orang munafik, orang kufar, orang musyrikin, orang munafikin, waliyadzubillah, mereka apa? Nah, barakallahu fiik, diancam dengan azab, waliyadzubillah, karena bisa menjawab. Wa man rabbuhu wa man nabiyyuh, ya kan? Tanya tentang Islam, tentang iman, dan siapa Rabbmu, dan siapa nabi. Tanya siapa nabinya, siapa Rabbnya. Wa ya'tihi munkarun wan nakir, dan datang kepada si mayat tersebut munkar dan nakir. Jadi ketika diletakkan di kuburan, idza wudi'al mayyit fi qabrih, ketika mayat diletakkan di kuburan, kemudian orang yang mengantar mayat pada pulang, si mayat mendengar gesekan-gesekan sandal. Si mayat mendengar gesekan sandal orang yang mengantar tersebut. Setelah pulang semuanya, didatangi 2 malaikat. Atahu malakan. Didatangi 2 malaikat, kemudian didudukkan si mayat tersebut. Didudukkan oleh malaikat tersebut, baru ditanya dengan 3 pertanyaan. Malaikat siapa? Munkar dan nakir. Dinamakan munkar dan nakir karena apa? Karena orang ketika melihat merasa apa? Merasa kaget dan juga merasa heran, ngeri. Nah, barakallahu disebutkan dalam hadis azraqan, yaitu berwarna biru atau yang semisalnya, yang jelas mengerikan. Barakallahu fi. Kaifa syaa Allah azza wa jalla wa kaifa arad. Sesuai dengan keadaan apa yang Allah inginkan, bagaimanapun Allah inginkan dan bagaimana Allah Taala kehendaki. Maksudnya apa? Maksudnya dalam kuburan tersebut akan ditanya tentang iman, tentang Islam, apa agamanya, dan ditanya siapa Rabbnya, siapa nabinya, kemudian datangi oleh munkar dan nakir, sebagaimana atau sesuai dengan apa yang Allah Taala kehendaki dan sesuai dengan apa yang Allah Taala inginkan, wal imanu bihi wa tasdiqu bih, dan wajib kita mengimani dengannya dan wajib benarkan dengannya, wajib mengimani tentang adanya azab kubur dan wajib pula membenarkan tentang adanya azab kubur. Itu semuanya pasti akan mendapatkannya dan juga akan dihampiri oleh 3 pertanyaan tersebut, kecuali barakallahu fiik yang mendapatkan kenikmatan masa surga tanpa hisab, tanpa adab, ada juga. Nah, itu pun tidak menutup kemungkinan ketika di kuburan masih dipertanyakan, dikasih pertanyaan. Tapi ada jaminan bagi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada berapa orang itu? Sebutkan dalam hadis itu ada 4 orang ya.
4 orang itu maksudnya 4 orang itu empat orang yang mendapatkan kriteria. Jadi ada 4 kriteria, ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Disebutkan dalam hadis, sab'una alfan kulluhum yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal azab. 70.000 orang. Mereka semuanya, na barakallahu fiik, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Nasallahu an yaj'alana minhum. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita termasuk mereka, barakallahu fiik, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Siapa mereka itu? Pertama, humul ladina la yastarqun. Itu yang pertama. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Antum harus paham, jangan gagal paham. Meminta diruqyah untuk dirinya maksudnya. Paham ya? Jadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan tersebut yang pertama adalah humul ladina la yastarqun, bukan yarqun loh. Kalau riwayat yang yarqun itu riwayatnya tidak sahih itu. Kalau yarqun artinya meruqyah, yastarqun meminta, tolak beruqyah. Paham ya? Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Terus bagaimana hukumnya ruqyah? Hukum asalnya ruqyah itu boleh-boleh saja. La ba'sa bi ruqyah ma lam takun syirkan. Boleh orang itu meruqyah selama tidak ada kesyirikan. Cuman antum minta, ya aku tolong diruqyah ana, hindari. Hindari. Bukan diharamkan, bukan dilarang, cuma kehilangan keutamaan. Kehilangan apa? Keutamaan. Antum meruqyah orang lain enggak masalah. Memintakan untuk orang lain enggak masalah. Minta untuk diri antum, dihindari. Paham? Antum diruqyah orang lain enggak ada larangan. Antum minta diruqyah agar diri antum diruqyah, ya akhi tolong ana diruqyah, itu dihindari. Bukan haram tapi jangan sampai kehilangan keutamaan itu aja. Karena hukum asal ruqyah boleh. La ba'sa bi ruqyah ma lam takun syirkan. Boleh orang itu meruqyah selama tidak ada kesyirikan. Yang kedua, wala yaktawun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan kai. Kai itu mesti dipanaskan. Kalau di Arab sana seringnya pengobatan kai itu banyak sekali kadang ya. Di pelosok-pelosok di pedalaman itu besi dipanaskan, kemudian sampai menyala itu sampai warnanya jingga itu ya. Kemudian luka yang basah itu tempel langsung. Memang rasanya luar biasa, tapi setelah itu kering. Nah ini pengobatan kai ini makruh hukumnya. Paham? Nah jadi pengobatan dengan besi dipanaskan, kemudian tempelkan di luka dan semisalnya itu makruh hukumnya. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menentukan nasib dengan burung, bertatayyur dengan burung. Wah, ini burungnya kok kayak ke kanan ini ya. Wah, ini alamat baik nih, berangkat kerja. Wah, ini burungnya kok kiri nih, wah sial nih. Ah, enggak usah kerja aja lah, tidur di rumah misalkan. Nah itu, hati-hati. Namanya itu namanya apa? Menentukan nasibnya dengan apa? Burung. Para ulama telah menjelaskan apakah ini hanya terbatas seekor burung saja? Kita katakan semuanya. Cuman pada waktu itu zaman jahiliyah dan juga zaman kesyirikan waktu itu mereka seringnya dengan burung gitu loh ya, tidak mengharuskan dengan burung. Antum lihat cicak aja kan bisa. Cicaknya bunyi tuh tadi ngapain ini? Sial ini berarti nggak berangkat kerja. Masuk juga itu hati-hati. Walaupun bukan burung. Paham ya? Wah ini kok cicak tadi kok cicaknya diam aja berarti ada kebaikan ini. Paham ya? Berangkat kerja. Kena juga. Jadi paham ya? Jadi lafaz burung tersebut bertatoyur yaitu menentukan nasib dan burung itu karena ghaliban kebanyakannya. Nah seperti itu orang awam ada gitu kan, ada burung gagak itu lewat, wah ada orang mati. Ya kan biasanya gitu kan, wah ada tanda jelek ini. Nah seperti itu nggak boleh. Nggak boleh para kalau kenaan. Kemudian dia punya kucing ngiang-ngiang bunyi terus ada apa ini? Nah, akhirnya dia menentukan nasibnya nggak usah berangkat kerja lah. Sial misalnya. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah, semua nasib Allah Ta'ala menentukan. Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fi din azza wa jalla barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu yang keempat. Itu orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, 4 ciri ini, 4 kriteria ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Nah, luar biasa ya. Bukan 1 orang 2 orang, sab'una alfan, 70.000 orang. Masya Allah. Itu pun sebutan riwayat masing-masing alf, masing-masing 1000 membawa pasukan 70.000 lagi. Masya Allah, yang jelas banyak. Ciri-cirinya tadi itu ciri-cirinya ya. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa astaghfirullah wa barakallahu fikum. Jadi benar adanya fitnah qabr, fitnatul qabr yaitu pertanyaan yang diajukan oleh malaikat tentang siapa Rabbnya, siapa nabinya dan apa agamanya. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa astaghfirullah wa barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika
melihat keadaan umatnya dan juga melihat keadaan bagaimana ngerinya dalam kuburan, beliau menasihatkan dan juga menganjurkan dan membimbing umatnya agar senantiasa minta perlindungan dari fitnah kubur tersebut. Di antaranya yang antum yang kita baca setelah tasyahud akhir, ya enggak? Setelah tasyahud akhir jangan lupa, yang belum hafal dihafalkan itu. Berdoa dengan memohon perlindungan Allah Ta'ala dari apa? Dari ngerinya, dahsyatnya 4 perkara. Paham ya? Fitnatul qabr, fitnah kehidupan kematian, fitnah dajjal, ya kan? Kemudian fitnah apa? Fitnah adab neraka jahanam, ya kan? Setelah antum baca tasyahud akhir, ya kan? Itu kan ada doa. Nah, doa itu dihafalkan. Kalau belum hafal dihafalkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doanya. Dibaca setelah tasyahud akhir. Paham? Nah, karena ngeri sekali barakallahu fi, enggak sembarangan ini ya. Ini kalau kita bayangkan itu ngeri sekali. Coba bayangkan. Kalau enggak bisa jawab, itu enggak sembarangan. Disempitkan kuburannya. Hingga tulang rusuknya bersilang, coba bayangkan. Sudah sempitkan lagi. Paham ya? Dibentangkan kasur dari neraka. Kasur dari neraka itu ngeri. Ditampakkan di hadapannya neraka, tambah ngeri lagi. Paham ya? Itulah orang yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Ada orang-orang awam yang mereka malas ibadah, malas sholat. Ketika mendengar hadis ini kata dia, kalau cuma 3 pertanyaan kecil katanya. Dijawab sekarang aja daripada nanti katanya. Enak sekali dia ngomong. Nah, dia mengira mudah semudah yang dia bayangkan. Kalau bahasa orang Medan macam-macam pola orang tersebut kan itu. Maksudnya macam-macam orangnya, enggak mikir bahwasanya nanti itu yang bisa menyelamatkan, yang bisa mendorong dia menjawab itu amalan. Orang ada ringan sekali ngomongnya gitu. Kalau 3 pertanyaan kecil katanya. Jawab sekarang aja daripada nanti. Mumpung apa masih hidup katanya. Allahul musta'an. Nantang namanya itu ya. Allahul musta'an, hati-hati barakallahu fiik. Itu nanti yang bisa memudahkan untuk dia menjawab adalah amalan saleh. Kokohnya dia dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia nanti bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk menjawabnya dan diselamatkan dari fitnatul qabr, dan semoga kita senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki surganya dan meminta agar termasuk bagian dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya nanti insyaallah ba'da dzuhur. Kita akan lanjutkan pembahasan yang baru seputar syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.